Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi ta'ala wa li tafil balaya wa li musannif hadha kitab wa li ahli jami'il masjid alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Babu amru wulatil umuri birrifqi biriayahum wa nasihatihim wa syafqati alaihim. Bab tentang perintah kepada para pemimpin supaya memiliki sifat welas, belas kasihan kepada rakyatnya atau kepada yang dipimpin, dan memberikan nasihat kepada rakyatnya, kemudian bersimpati dan empati kepada rakyatnya. Jadi perintah kepada para pemimpin supaya bersifat welas, belas kasihan kepada yang dipimpin, memberi nasihat kepada mereka, dan berkasih sayang, bersimpati, berempati kepada mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wafid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Jadi surat Asy-Syu'ara ayat 215. Ini kemarin beberapa waktu lalu juga sudah dibahas ayat ini. Waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Kalau diterjemahkan, waqfid lan klembrehno sapa sira janahaka ing swiwinira liman maring wong ittaba'a kang manut sapa man ka ing sira minal mukminina nyatane saking pira-pira wong kang padha iman. Jadi ayat ini perintah kepada Kanjeng Nabi. Ka di sini adalah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk nglembrehno suwiwini. Artinya apa? Kemarin kita sudah bahas, turunkanlah dirimu. Jadi rendahkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu
liman li di sini ada dua tafsir, dua penerjemahan. Li berarti untuk. Jadi Nabi diperintahkan untuk berendah hati kepada orang yang mengikuti Nabi, yakni kepada orang beriman. Jadi Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wong sing derajate paling dhuwur sak donya, mulai zaman Nabi Adam sampai dina kiamat mboten enten liya namung Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira naik umate dibanding Kanjeng Nabi ngoten. Derajate ngono kira-kira ada. Nah, jadi ini para alim kan bainas samai was sumuri ngoten. Bedanya antara langit dan bumi, bukan bumi, sumur. Nah, jadi ini meneh jadi guru-guru bainas samai was sumuri buri. Jadi antarane awake dhewe karo Kanjeng Nabi niku bedane kaya dene langit karo sumur bur. Jadi saka jerone saka adohe. Tetapi Allah memerintahkan kepada Nabi supaya berendah hati, gak sombong, dikon ngendek di hadapan orang beriman. Saiki pertanyaane, Pak, ana ta wong sing luwih mulya timbang Kanjeng Nabi Muhammad? Tidak ada. Lah kok sombong? Kira-kira nak di hadapan orang beriman kok sombong? Ini berarti dia mau merasa lebih tinggi dari Kanjeng Nabi. Makanya hati-hati ya. Ini pun disampaikan yang Arab wala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu merasa sok suci. Mas yo sing ngarep niki. Niki penyakite sing ngarep niki, Pak. Jujur niki penyakite sing ngarep niki ngoten. Nek wis kulino ngisi ceramah wong rungokne mantuk-mantuk niku biasane ati niku ditipu karo setan. Setan nggodho. Sak kampung iki sing paling hebat aku. Lah wis lek ene perasaan ngono kuwi, Pak. Iku berarti sudah tertipu sama iblis laknatullah. Dan ini bukan hanya saya, Pak. Semua jenengan kabeh duwe potensi untuk seperti itu. Cuma levelnya mawon sing macam-macam ya. Wong levelnya wis nasional. Wah niku luwih anu men Pak, lek levelnya wis munggah nasional ngono. Sing paling apik dhewe ya. Apa meneh nampun elektabilitase. Oh, elektabilitas. Nah, wis elektabilitase iku kira-kira bisa 50% lebih dari total pemilih kira-kira. Perasaan sing paling apik dhewe aku. Niku wis nek pun enten ngoten niku Pak bahaya. Tetap walaupun Anda di posisi apapun, rendahkanlah hati kamu di hadapan orang-orang yang beriman. Niki Pak, Nabi diperintahkan begitu. Nabi itu pemimpinnya, orang beriman nak cara diterjemahnya ya rakyat. Ini bukan hanya pemimpin karo rakyat, Pak. Ini Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sementara orang beriman levelnya jauh di bawah Kanjeng Nabi. Nabi pun diminta oleh Allah untuk merendahkan hatinya. Huwa a'lamu limanittaqani tadi. Wala tuzakku anfusakum. Janganlah engkau merasa sok suci
Huwa dialah Allah a'lamu maha tahu liman kepada orang yang ittaqo yang paling bertakwa. Sing ngerti paling bertakwa hanya Allah. Ngoten. Masih jadi kiai rendah hatilah kamu. Masih jadi pejabat rendah hatilah kamu. Apa meneh gak dadi apa-apa. Kadang-kadang yang sewu Pak. Jadi pejabat level kampung nek di jak serawung karo wong cilik-cilik ini mau. Oh ya, sing jawab dhuwur gak level. Astagfirullahaladzim. Orang yang semacam itu, maaf, seolah-olah dia merasa lebih hebat dari Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sombong orang yang semacam itu. Kanjeng Nabi ini kok Pak, wingi pun disampe nih. Diundang wong sugih ya teko, diundang wong melarat nggih teko. Kanjeng Nabi. Masya Allah. Bahkan wingi pun diceritani itu, ada wong Arab tiba-tiba njaluk sesuatu, Nabi ditarik sampai membekas di sini. Lho ngono lho karo Kanjeng Nabi ya diparingi, diwehi. Niku rendah hatinya Nabi begitu Pak, kepada orang-orang yang beriman. Nah kita mestinya nak jadi pemimpin kepada rakyatnya, kepada anak buahnya, kita itu juga harus rendah hati. Ojo nak jadi pemimpin titik kon maju rene kudu munduk-munduk ya. Walaupun nanti kemarin kewajibannya rakyat, nanti ada kewajibannya rakyat hormat kepada pemimpin, harus. Tetapi nak kita posisi kita ini sebagai pemimpin, jangan minta dihormati. Tapi rendah hatilah kamu. Wong niku nak iso rendah hati jika orang itu tadi punya rasa kasih sayang, welas. Nah wong niku welasan Pak, nanti bisa dia merendahkan hatinya. Tapi nak wong mboten welasan Pak, mboten iso nggih. Niki tafsir pertama begitu Pak. Tafsir yang kedua, li itu artinya supaya. Kalau tadi li artinya untuk, ini li ini artinya supaya. Wahfid dan rendahkanlah janahaka diri kamu Muhammad liman supaya orang ittaba'aka mengikuti. Jadi minal mukminin dari orang-orang beriman. Jadi nak niki Pak, kalau supaya berarti ini untuk orang kafir. Rendah hati kepada orang kafir, targetnya supaya mereka beriman. Ini klop dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu Allah berfirman ayat 214 Asy-Syu'ara. Niku wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi wa anzir ashiratakal aqrabin wa fil janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Napa niku berilah peringatan, dakwahlah kamu ashirataka kepada keluarga kamu, aqrabin terutama yang paling dekat. Nabi ketika mendapat wahyu ini Pak, ini wahyu ini pertama turun, ini luar biasa. Bagi Nabi sangat berat. Bagi Nabi sangat berat.
Begitu mendapat perintah ini, Nabi itu belum bergerak-gerak Pak, untuk menjalankan perintah ini. Ini bayangkan Pak, ini Nabi diperintah oleh Allah untuk berdakwah kepada keluarganya secara langsung. Padahal keluarganya Kanjeng Nabi zaman ini di ayat Makkiyah Pak, di Mekah. Dan di Mekah itu Nabi sudah memperhitungkan resiko. Ini nak aku dakwah, wes keluargaku bisa bisa gonjang ganjing. Nabi begitu. Akhirnya datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi. Wahai Muhammad, kalau engkau tidak menjalankan dakwah itu, nanti kamu akan dimurkai oleh Allah. Kanjeng Nabi loh ditegur karo Jibril, soalnya lambat untuk eksekusi. Begitu ditegur Jibril gitu langsung Pak, panggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ali kan sudah dulu masuk Islam ya. Ali sudah dulu masuk Islam. Begitu dipanggil Pak, hei Ali, tolong potong kambing ya, potong kambing, masak yang enak. Kemudian ini 1 sok gandum, 1 sok. 1 sok ini berapa? Okay. 1 sok itu nisobe zakat itu Pak, sekitar 3 kilo 1 sok. Jadi di bawah 1 sok itu 1 mud. Ya. Masak itu 1 sok gandum, potong itu kambing. Yang dipotong itu kambingnya cilik Pak, kambingnya cilik 2,5 kilo. Akhirnya setelah itu masak. Kalau sudah masak, mari kita kumpulkan keluarga kita. Dikumpul nih Pak, dari Bani Hashim, Bani Muthalib, kemudian ada beberapa bani keluarganya Nabi, orang-orang Quraisy dikumpulkan. Kumpul berapa Pak? 40 orang. Masak 2,5 kilo, sing teko 40. Nah biasanya kan nah 2,5 kilo ini paling boten, sing teko 20 mesine nggih. 20 hitungan beras. Nah, ini sing teko 40. Dalam riwayat yang lain sing teko 50. 2 kali lipat. Ada wedhuse cempe bisa. Cempe. Akhirnya tenan Pak, begitu diundang ngoten, Kanjeng Nabi langsung kepada keluargane. Niku teko kabeh, mulai Abu Jahal nggih teko, Abbas bin Abdul Muthalib teko, terus Abu Lahab ya teko. Teko kabeh. Mari ngono. Napa niku? Disuruh makan oleh Nabi, dihidangkan makan. Sama Nabi menyiapkan susu ya, susu 1 teko kecil ya, 1 teko kecil susu. Akhirnya disuruh makan semua sama Kanjeng Nabi dengan izin Allah Pak. 40 orang tadi kenyang semua, kenyang kabeh. Ya begitu setelah dihidangi makan sampai kenyang begitu, sebetulnya Nabi mau ngomong, mau bicara Pak, mau dakwah. Iku Pak, langsung Abu Lahab ngomong. Kanjeng Nabi dereng ngendikan Pak, Abu Lahab langsung unjuk bicara. Awak dhewe iki kon kumpul ning ndek kene iki dikon menyaksikan sihir kamu ngono ta? Kami enggak akan ngereken omongan kamu. Langsung ayo buyar. Langsung Pak, komandane Abu Lahab niku dijak wong-wong dijak buyar. Nabi urung ya ini Pak, bagaimana Nabi itu rendah hatinya seperti itu. Akhirnya apa Pak?
Kanjeng Nabi napa marah mboten. Lah itu Nabi paham Pak resikonya Pak. Ketika berdakwah kepada keluarganya pasti beliau akan ditentang dengan penentangan yang sangat keras. Nah, niku ngoten. Akhirnya Kanjeng Nabi ngomong wis buyar kabeh. Mari ngono ngoten. Kanjeng Nabi nyawone melih nenggane Sayyidina Ali. Ali, sesuk mari kita buat yang sama. Wis dikonone Pak. Nabi niku lho hari kedua niku mari kita buat yang sama seperti kemarin. Kamu potong kambing, nanti kita masak, keluarga kita undang semua. Nah niku hari kedua niku ternyata yo ngono Pak. Nabi wis arep ngomong Pak niku disaut karo Abu Jahal. Disaut. Dikon buyar kabeh wong buyar. Padahal bar mangan wah. Ternyata niki Pak. Rendah hatinya Nabi supaya orang itu beriman. Akhirnya hari ketiga Pak. Hari kedua ngono meneh buyar meneh. Hari ketiga jadi wong-wong lagi urung bar lah mangane ya wis terakhir tapi saurunge buyar lagi Nabi sampaikan dakwah. Wahai keluargaku, wahai orang-orang Ansor, taatlah kamu kepada Allah. Ingatlah bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Urung dawa ngomong Pak wis buyar. Dan niku Pak, Masya Allah, Kanjeng Nabi seperti itu penentangannya. Tapi Nabi tetap rendah hati. Targetnya apa? Supaya mereka beriman. Dan ternyata betul Pak, di antara hadirin itu yang tetap kafir ya Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk pamannya Abu Thalib. Kalau Abbas masuk Islam akhirnya nanti di belakang. Tapi setelah melalui proses yang luar biasa, Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islam, Ja'far bin Abdul Muthalib masuk Islam, dan sebagainya. Jadi kita pun Pak menghadapi orang kafir sama Pak. Tanamkan diri kita rasa kasih sayang. Targetnya liman tabi'aka supaya mereka beriman. Nah wong kafir Pak begitu salah titik awak dhewe emosi. Salah titik emosi. Nah, buyar. Orang kafir nanti dia tidak akan masuk Islam. Nabi sudah disampaikan, sudah diwanti-wanti sama Gusti Allah. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawwirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau engkau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tentu kamu tidak akan bisa memiliki sifat belas kasihan kepada manusia. Nabi saja bisa memiliki sifat belas kasihan itu kalau mendapatkan rahmatnya Allah. Apa meneh awak dhewe niku mboten iso duwe rasa welas marang wong, nek awake dhewe niku mboten oleh rahmate Gusti Allah. Makane Pak, langgon rahmati Allah ini teng pundi? Teng masjid. Makane nek wong pengen welasan karo wong, sregepo teng masjid. Wong arep mlebu masjid mawon wis ndonga. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Masuk masjid.
Kemudian nak pengen oleh rahmat meleh napa? Sering lungguh ngaji ngeten iki. Karena Gusti Allah, karena kanjeng Nabi pun dawuh nih teng Quran. Majtama qaumun yatsluna ayatillahi wa yatadarasunahu illa nazalat humus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu tempat, di masjid atau di rumah, kemudian dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mereka mempelajari isi kandungannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, akan diberi ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmatnya akan dicucurkan, digrojokne rahmate Gusti Allah. Makanya naik untuk pengajian belayu berarti memang gak arep karo rahmate Allah. Kecuali memang enten udzur nggih mboten masalah enten udzur. Artinya kita sempatkanlah untuk duduk di dalam majelis ilmu, majelis taklim, sempatkanlah. Kenapa? Karena di situ gudangnya, sumbernya, rahmatnya Allah. Wa hafathumul malaikah, yang ketiga, bahkan Allah akan melingkupi kita dengan para malaikat. Malaikat ikut duduk di dalam majelis taklim wa ta'allum. Nah, kita kumpul malaikat, maka kita akan mudah taat sebagaimana taatnya malaikat kepada Allah. Sing keempat, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan membanggakan, menyebut peserta yang duduk dalam majelis taklim, majelis zikir, majelis yang mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah, maka nanti disebut orangnya itu di hadapan majelisnya para malaikat di sisi Allah. Mulane iki nak wong diwehr oleh rahmate Gusti Allah, wong iku bisa lemah lembut. Nggih. Mulane jenengan tingali nak wong niku atine kasar, biasanya nak lungguh ning majelis taklim ora patek betah. Soalnya napa? Memang seperti itu, Pak. Tapi nak wong sing atine lembut itu dia akan betah duduk di dalam majelis taklim. Tetapi Pak, kalau wong sing atine kasar mau dia melawan dirinya sendiri untuk istiqomah duduk di dalam majelis taklim, nanti lama-lama akan diberi kelembutan hati oleh Allah. Tapi kalau gak gelem Pak, terus menghindar, hatinya akan keras. Makanya penting Pak membuat majelis taklim di masjid juga di rumah untuk ahli keluarga kita. Nak gak ngerti Arab gundul, Arab gondrong ya, maca terjemahan mboten napa-napa, diwaca teng griya. Atau di rumah nanti tadarus, satu baca Quran, yang lainnya mendengarkan. Itu adalah supaya rahmatnya Allah turun. Nanti kalau rahmatnya Allah turun, nanti hati kita akan ada kelembutan, akan tumbuh sifat kasih sayang. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Kalau engkau Muhammad hatimu keras, hatimu kaku, kamu menang sendiri, lang faddu min haulik, umatmu akan lari dari kamu. Loh, Kanjeng Nabi mawon lho diweling kali Kanjeng Nabi. Kali Gusti Allah ora oleh kasar kepada rakyatnya, kepada yang dipimpinnya. Nak kasar blayu,
Nah niki ngoten, ini berlaku untuk kita semua Pak. Nak mimpin wong ya aja kasar. Mimpin wong lemah lembut. Nggih. Tegas oleh Pak. Engko lemah lembut lembek. Nah ini repot kadang-kadang. Artinya ya tegas tapi kita juga welas karo artinya kemarin sudah disampaikan kan, kalau yang dilanggar adalah hukumnya Allah harus tegas, tetapi kalau yang dilanggar adalah hak-hak pribadi, maafkan, ojo diwale. Nah, sing dilanggar hak-hak pribadi ngamuk, tapi nak hukumnya Allah dilanggar, tambah ngajak melanggar hukumnya Gusti Allah ya. Ayo rek iki di mark apa ya? Wah iki ngono, Pak. Nak gak gelem tambah diamuk lah iki. Ruwet nak ngeten iki, Pak. Ajur. Ya napa nek gak dimarap tambah salah jarine Pak Hadi. Lah ngeten iki memang ajur negarane dhewe. Mestinya marah itu kalau hukumnya Allah dilanggar. Untuk pribadi gak apa-apa, gak usah kita ini tersinggung. Silone wong bodoh mentah ya gak usah tersinggung. Tapi nak dijak kompromi ngono kuwi tersinggung, mesine ngono. Saiki diwale. Masyaallah. Oh, itu nggih. Kita berlemah lembut, belas kasih, merendahkan hati kepada orang beriman dan juga kepada orang kafir supaya orang kafir beriman. Kalau kamu keras, nanti mereka akan lari, tidak mau beriman kepada Allah. Tetapi tetap ketika hukum Allah dilanggar harus tegas. Ini jelas. Oke. Bun. Ayat berikutnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Nggih. Innallaha sesungguhnya Allah ya'muru memerintahkan bil adli untuk berbuat adil. Allah itu memerintahkan setiap kita khususnya kepada para pemimpin untuk berlaku adil. Ngoten Pak. Niki jenengan duwe anak, ya adil karo anak. Jenengan duwe bojo. Aja ditambahi loro ngono ya. Ya adil rek ngono ya. Nggih, adil niku masyaallah. Mungkin secara material lho kita bisa adil, tapi kasih sayang niku lho sing angel. Ngedum kasih sayang. Anak sing jengkel nih biasanya gak keduman Pak kasih sayang. Sing disayangi sing manut-manut sing nyenengno ngono. Sing jengkel nih biasanya gak keduman. Wis jengkelno gak keduman kasih sayang pisan. Masyaallah. Ya niku Pak. Kita diperintah oleh Allah untuk berbuat adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah karena adil itu mendekatkan kamu kepada takwa. Artinya kita untuk berbuat adil itu memang diupayakan, Pak. Jadi karena diupayakan, Pak, iki urung iso adil meni lagi terus dilakukan perbaikan supaya kita bisa berbuat adil. Orang berbuat adil ya sesuai Pak nggih, sesuai dengan kedudukannya. Adil gak kudu padha. Anake SD sangune ya 5.000, sing sekolah kuliah
Ya sangune 50.000 adil. Nak mbawahi 5.000 kabeh. Tinggi tuku bensin gak keneng iku. Bensin 1 liter itu setengah. Makanya niku ngoten. Adil itu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kedudukannya. Dan ini gimana? Jadi pemimpin yang kecil gitu, apalagi kalau jadi pemimpin dalam skala besar. Berbuat adil lah. Kenapa? Kalau tidak nanti kita bisa jadi pemimpin ini Pak yang berat, dituntut di hadapan Allah. Masya Allah Pak. Makanya wingi disampaikan ini awal Riyadhus Shalihin termasuk 7 golongan orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nomor 1 al-imamul adilu, pemimpin yang adil itu nanti akan dinaungi, diiup-iupi kali Gusti Allah nenggeni padang mahsyar dikala seluruh manusia dalam keadaan kepanasan. Matahari hanya di setinggi 1 mil di atas kepala kita, 1,6 km saja matahari. Panas kaya apa mboten ngrasakno Pak. Tapi Masya Allah, dalam posisi seperti itu pemimpin yang adil akan diberi naungan dari sisi Allah. Nah ini pentingnya untuk berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Nomor 2 Pak, berbuat adil kemudian berbuat ihsan. Pak Ihsan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Enten ahli tafsir menerjemahkan ihsan ini kan di dalam ada beberapa penafsiran tentang ihsan. Kemarin sudah disampaikan pada di awal-awal juga, ihsan itu anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Namanya ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Wong niku nek duwe kepribadian ihsan, kemana saja, di mana saja, seolah-olah Allah ada di hadapannya. Ngoten Pak. Gak nimo salat tok Pak, di luar salat juga begitu. Makanya nak wong kemarin sudah sampaikan juga, kalau orang memiliki predikat ihsan disengeni wong iki lho, gak ketok wong sing nyeneni, gak ketok. Sing ketok namung Gusti Allah. Disengeni wong. Sing ketok Gusti Allah, nak Gusti Allah langsung perintahe Allah apa ya? Maksude ngono lho. Ora kok ketok Gusti Allah ning ngarepe mripat, gak ngono maksude. Disengeni wong iki sing dieling perintahe Gusti Allah. Aku nek disengeni iki perintahe Allah. Oh, Gusti Allah perintahnya bahkan perintahnya idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Nek disengeni wong berarti ditukokne dijak andok ning soto. Oh iki nyengeni aku iki memang kudu dijak andok ning soto. Ya ngono. Ngoten Pak. Jadi tidak kelihatan sama sekali wong sing nyengeni gak ketok. Sing ketok namung perintahe Gusti Allah. Niku wong sing memiliki sifat ihsan. Makanya enten ahli tafsir hadis lagi menerjemahkan sifat ihsan itu artinya apa Pak? Orang yang batinnya lebih baik dari zahirnya, itulah sifat ihsan. Gampangane wong batinnya lebih baik dari lahirnya. Ngoten. Wa ita'il qurba, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sedekah, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada dzil qurba, kerabat dia. Makanya ini Pak termasuk yang jadi prioritas untuk sedekah nggih. Adalah kerabatnya. Nggih nomor 1 niku. Dulur-dulur sampeyan Pak, sampeyan lho nggih, Mas, Ade, Mbak Yu,
kakang, mbok le, mbok de, baik dari ibu maupun dari bapak, ponakan. Itu. Kemudian yang kedua nanti wajariril kurba. Kemudian tetangga. Ini skala prioritas. Nah ini duale Pak. Ambek koncone lomane ra karuan. Tapi nek ambek dulure Pak ngedite setengah mati. Oh mboten, alhamdulillah. Lah ngoten iki Pak aja diwale. Niki nggih, kita luman kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah memerintahkan kita untuk mencegah, menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Fahsya' wal munkar niku waliane ihsan. Setengah ahli tafsir hadis, Pak. Nah, ihsan niku atine niku luwih apik daripada zahirnya. Nak wong mlakune fahsya niku waliane casinge luwih apik daripada batine. Mulane wong niku Pak, nak sing difokusne untuk memperbaiki yang di luar dirinya, maka itu dia sudah kena terjangkit penyakit fahsya, perbuatan keji. Makanya dalam Quran Pak, fahsya itu diidentikan dengan dosa zina. Wong niku nak zina Pak nggih. Casinge to apik to nggih. Casinge apik nak wong zina. Jenengan delok casinge apik. Jerone. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj niku menyaksikan Pak, enten wong mangan niku luwe kok. Padahal sing dipangan niku daging bosok. Sampinge daging sing enak, fresh, kedul-kedul, gak gelem mana. Akhirnya Kanjeng Nabi tanglet malaikat Jibril, sinten niku Kanjeng Nabi, wong kok bodho men daging bosok dipangan. Daging sing seger gak gelem. Jadi kan jare di Jibril, iku biyen wong ning donya zina. Nggih. Nak casing ini Pak, casinge niku kan rumput tetangga lebih nggih to, casinge niku rumput tetangga lebih hijau. Ngoten jarene nggih. Asli niku tipu daya, batin nih asli nih bosok. Saat ini wong senengane nyaudzubillah min dzalik niku ketoke niku waduh rumput tetangga niku casinge niku casing tok. Jeruk nih Pak bosok. Makane aja seneng mangan barang bosok. Sine ngomah kae lho suwager enak pol wis. Enak gak pakai enak pol. Ning omah lho enek daging kedul-kedul fresh. Tambah gak gelem milih sing bosok. Ya iki jenenge wong utek tua. Makanya ya sewu nggih isu-isu ada rasa. Lah piye meneh nek dikenekne iki lho ora mudeng-mudeng wong niku. Itulah nggih, makanya Allah sampaikan sifat fahsya apa? Casinge luwih apik daripada batine. Makanya itulah perbuatan fahsya. Maka Allah melarang itu Pak. Melarang. Makanya kita ini Pak fokus sebetulnya yang kita perbaiki adalah kita sempurnakan adalah jiwa kita. Lagu Indonesia Raya lho ngono Pak. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Indonesia Raya. Lho ngono, Pak. Saiki bangunlah apa nih Pak tadi Pak? Saiki lho diwalik kabeh, Pak. Bangunlah wetengnya. Diwalik sak Indonesia Raya niki, Pak. Ya Allah, akhirnya Pak jiwane wis bosok kabeh, Pak. Niki ora ngandani sapa-sapa, ngandani aku iki. Ampun Pak. Lho tambah kene iki lho Pak, anake masyaallah mengusulkan untuk milih daging sing apik fresh ngono kuwi lho, gak payu. Soale kabeh hobine mangan barang. Pun lengkap sudah. Enggak hanya zina Pak, ini termasuk ini wal mungkar. Wal mungkar itu juga perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar itu biasanya terkait dengan mencuri, mengurangi hak orang lain dan lain sebagainya. Itu perbuatan mungkar. Iku ya padha sebab musababe kesinge luwih apik daripada jeroane. Makanya saat ini Pak mengusulkan pakai cara yang halal lebih hamil daripada cara yang haram. Soalnya fasilitasnya fasilitas haram. Mulanya masya Allah. Ngoten mawon nggih. Niku wau wal baghi ya. Allah melarang kita juga untuk napa niku durhaka. Untuk berbuat permusuhan. Bahyun itu durhaka dan permusuhan. Artinya ini kepada kalau para pemimpin janganlah nomor satu ya, kita harus berbuat adil. Yang kedua kemudian berbuat baik, kemudian senantiasa memberi kepada orang lain. Ini kepada pemimpin ya, supaya memberi kepada orang lain. Kemudian dilarang kita untuk berbuat fahsya dan mungkar, merugikan orang lain. Jangan sampai demikian juga. Janganlah kalau jadi pemimpin itu statement kita, perbuatan kita menyebabkan perpecahan. Niku ngoten, pemimpin yang baik itu sifatnya mendamaikan. Nah saiki ora ya. Tambah dipet. Wong arep pilihane wis ngono, dipecah sik dukungane. Akhirnya membuat calon boneka, calon bayang-bayang untuk memecah suara. Lah yo ngono lho, arep dadi wis kulino mecah belah umat, nak dadi ndane yo. Makanya kita jadi pemimpin tidak boleh Pak memecah belah. Bagaimana yang dipimpin sing seneng gak seneng dirangkul dan diperlakukan secara adil. Saat ini mboten nggih. Sing deket-deket sama bos saja yang dapat posisi. Oh, nak sing musuhi bos wis langsung wis mutasi jadi ini Pak. Ya'idukum la'allakum tadzakarun, dan berilah nasihat. Nah ono sing gak beres, sing mbok pimpin iku wae ono nasihat, diomongi api-apian. Ngene lho Cak. Ngene lho Mas. Aja ngono. Niku carane mimpin ngoten, nggih. La'allakum tadzakarun. Niki Pak, nak ngelekno memberi nasihat anak buah iku jok bosen la'allakum tadzakarun sampai dhek sadar. Orang wingi tak elingne kok. Oh, tak buang pisan ae. Ngono. Ya saya Bu nggih ngoten niku nggih. Makane niki sing diwaca
khatib ben Jumat ketika penutup khutbah itu ini sebetulnya itulah pesan untuk kita semua. Terjemahan hari ini monggo ayo dilakoni bareng-bareng. Pun mboten nawon nggih, enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten cinta kota. Waduh iki. Monggo Pak Sugio. Nggih. 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 Jadi ini ngeten Mbak Manjana, jadi ngoten. Kalau ada yang salah anak buah itu dibina Pak, dibina. Nak gak iso lagi dibina sakan. Jadi ini. Wah ini betul tepat. Nggih nak ngene ayate wau la'alakum tadzakarun ya Pak. Kita berharap supaya dia nanti suatu ketika ingat, dia mau sadar. La'alakum tadzakarun itu hati itu penuh harap supaya dia sadar. Jadi wis tak elekne ping 1000, barangkali tak elekne ping 1001 minggo areke eling. Wis dielekne 1001, oh mungkin tak elekne ping 10.000 mungkin. Agak sadar ngoten. Sampai awake dhewe mati apa dhek sing mati. Asline ngono Pak, asline. Asline ngoten nggih. Dan iku wau sing membalas itu tadi juga boleh Pak. Jadi sekali lagi di dalam Quran pun boleh, tetapi kalau kita memaafkan jauh lebih baik. Tapi kalau dibalas, betul Pak, kita puas. Bahkan diperintahkan kalau kita disakiti wal amfa bil amfi, disakiti hidungnya, ya balas disakiti hidungnya. Wal udhuna bil udhuni, nak dilarane kupingnya, ya balesen dilarane kupingnya. Boleh. Bahkan wal juruha qisos, kalau orang membunuh orang lain, dia pun berhak untuk dibunuh juga. Boleh. Tetapi kalau kamu memaafkan, maka itu jauh lebih baik. Itu pilihan Pak. Kalau kita pengen kemarin kan, nak pengen istana di tengah surga, gitu. Maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Bahkan akrim, muliakan man zalama, orang yang menzalimi kamu. Washi, dan lomanilah kepada liman manaaka, kepada orang sing medit marang kamu. Kon nglomani wong sing medit marang kamu. Nak pengen istana ning tengah swarga. Hidup ini pilihan Pak, nggih. Nak milih pahit di dunia, kita dapat manis di akhirat. Kalau pengen manis di dunia, dapat pahit di akhirat. Jadi ini aku milih manis dunia, manis akhirat. Golek dhewe. Ya ngoten nggih. Ngoten mawon kita tutup dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.